Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata ijal fikri li arbabil hija. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini. Mari kita lanjutkan sekarang tentang PPK IPM. Karena ini sifatnya dongeng, jadi lebih terinci. Itulah dongeng. Beda dengan juklak, juknis, dan peraturan-peraturan. Apalagi ini memang dongeng yang sudah dilaksanakan berdasarkan pengalaman dan dianggap berhasil. Setelah kita tahu bahwa program yang pertama itu kembali sekolah, kembali belajar untuk meningkatkan RLS dan IMH atau menekan AMH, angka melek huruf. Kemudian kita memanjangkan umur di IPM ini berbagai kegiatan di kesehatan termasuk pituin di dalamnya. Nah, sekarang bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat? Ya, daya beli masyarakat ini adalah untuk bisa memenuhi kebutuhan hari-hari. Apa hari-hari Ki? Macam-macam. Dulu ada ukurannya 27 komoditi yang harus bisa dibeli. Tentu saja pertama beras, ikan asin, cakalang, sayur bayam, kontrak rumah, dan juga rokok. Rokok itu tetap harus terbeli karena memang mungkin mayoritas bangsa Indonesia khususnya waktu itu di Ciamis merokok. Jadi kalau tidak terbeli berarti daya beli. Kalau orang tidak bisa membeli rokok waktu itu, ya duit untuk beras dibelikan rokok lagi. Begitu pemikirannya. Nah, di daya beli ini programnya disebut Gema Agung Kaduga. Gema itu gerakan masyarakat, tetap harus gerakan. Di PPK juga sebetulnya kita itu kan intinya dari pembangunan bangsa ini adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan gotong royong, Pancasila nya. Jadi gema gerakan masyarakat itu pemberdayaan, penguatan, dari dulu begitu saja. Sama dengan kita sekarang di Kampung KB. Itu kan jelas-jelas di Inpres nomor 3 2002 itu adalah optimalisasi kampung KB itu adalah PPIK. Makanya kita baca itu undang-undangnya. PPIK itu adalah pemberdayaan penguatan institusi keluarga. Apalagi IPM. Kalau IPM satuannya bukan lagi di keluarga tapi di individu. Anak ini sekolahnya lama enggak? RLS-nya. Orang ini bisa baca tulis enggak? Jadi tidak keluarga lagi. Tapi kalau diukur satuan dalam keluarga itu bisa. Aki suka menghitungkan gitu ya kalau berbicara dengan kader. Nah, jadi gerakan masyarakat. Apa yang dipilih? Tidak semua komoditi dipilih. Dipilihlah Agung Kaduga. A itu agribisnis, gung itu jagung. Jadi di Ciamis potensi untuk menanam jagung dan kebutuhan jagung serta bisa dijual keluar itu tinggi. Itu satu. Yang kedua, Kaduga. K-nya itu kakao. Kakao itu coklat. Jadi ada perkebunan coklat. Ada individual yang menanam kakao, disitulah diberdayakan. Ini berdasarkan kelompok. Kalau tidak terbahas sekarang, besok mungkin ya komoditinya. Yang ketiga,
duga, sebetulnya uga itu udang galah. Jadi udang galah ini pesanannya dari luar banyak, potensi di Ciamis yang bertanam atau bercocok tanam udang galah, petani udang galah ini banyak. Itu saja 3. Mula-mulanya kita akan memfokuskan kepada gurame. Ikan gurame ini Ciamis tersohor. Aki terada bosen makan ikan gurame dulu waktu di Ciamis. Makanya kalau pulang ke sini ada restoran jual gurame, Aki sudah mahal, tidak terbeli dan bosan gitu. Dulu waduh, itu si Kang Yoyo kalau ngirim ya Burina Camat tuh. Ya, kalau ngirim tuh 30 kilo. Si Kang Yoyo itu yang ada di mana di Cipaku itu. Paling ngirim tuh 10 kilo itu paling sedikit. Dan permintaan gurame ke Ciamis dari Jakarta dan lain sebagainya untuk ke restoran dan lain sebagainya hampir di atas 50 ton sehari. Sehari itu belum semua. Dari 1, 2, 3 perusahaan saja udah minta segitu. Tapi kendalanya di gurame itu adalah air. Ketika musim kemarau, gurame ini ya tidak bisa ditanam, bahkan yang ada juga mati begitu. Jadi tidak dipilih untuk meningkatkan IPM saat itu. 3 saja, agribisnis jagung, ya, kakao dan udang galah. Ya, di situ. Siapa sasarannya? Yang IPM-nya rendah. Satuannya apa? Keluarga. Jadi tidak desa-desa. Ya, misalnya satuan kecamatan yang akan dibantu itu misalnya 500 keluarga. Yang ada potensi, pertama dia harus punya lahan. Yang tidak punya lahan, dia disewakan untuk menanam dari lahan yang lain. Itu misalnya agribisnis jagung. Kemudian jagungnya itu ada yang diolah di Ciamis, ada juga yang dijual keluar dibantu oleh PPK IPM pemasarannya. Itu. Jadi sasarannya seperti itu. Bagaimana langkah-langkahnya? Mungkin tidak keburu sekarang ya, atau besok begitu. Nah, demikian juga kakao. Kakao itu bisa berkelompok, bisa individual. Yang berkelompok itu adalah karena ada beberapa perkebunan masyarakat tentang kakao, ada juga yang pemerintah, itu bisa bergabung. Jadi kalau dia tidak bisa menanam sendiri, maka dia adalah bergabung kepada kelompok itu. Kalau 1, 2 yang punya kakaonya atau punya coklatnya itu, dia bisa menjual kepada kelompok itu. Tidak dirugikan lah begitu ya, dibimbing oleh kita. Dan juga nanti ada beberapa kolaborasi. Jadi satu keluarga itu, yaitu dibantu oleh beberapa program. Ya, misalnya dia anaknya dibantu oleh kembali sekolah, kembali belajar. Pasti Pak, orang yang tidak mampu di dalam satu bidang itu berembet. Makanya di situ kata Aki kan tidak salah. Banyak anak itu baik ke pendidikan maupun ke kesehatan maupun ke daya beli itu akan mempengaruhi. Karena biasanya orang itu kalau tidak sekolah itu pasti pendapatannya rendah. Pasti kesehatannya rendah seperti itu. Ya pastinya itu dalam pasti tanda kutip ya. Itu saja dulu. Jadi satu keluarga binaan PPK IPM bisa kena oleh kembali sekolah kembali belajar, bisa kembali oleh urus jamur, bisa juga oleh Gema Agung Kaduga. Sementara itu dulu dari Aki, sekali lagi bahwa ini adalah pelajaran yang tajam. Karena tentu saja ada yang bertanya ke Aki, Ki, kenapa Aki itu sampai individual gitu, ya? Tajamnya itu di situ Aki latihannya. Pertama, Aki latihan di PLKB tahun 70-an, yaitu diberi pelajaran oleh PKBI dan BKKBN bahwa sasaran itu individual atau keluarga, bukan umum. Ya,
1.750 pasangan usia subur untuk 1 PLKB. Harus kenal semua. Apakah itu dalam jangka waktu sebulan, 2 bulan, setahun, atau 2 tahun selama dia tugas di situ. Harus tersentuh. Nah sekarang kedua dari Universitas IPM. Jadi sasaran mana daya beli, mana kesehatan, mana pendidikan, itu tidak bisa dicetak sama umum. Kalau umum itu mah negara ngitung begitu. Tapi kalau petugas, kalau program itu harus menyentuh kepada tiap-tiap keluarga dan individu. Sekian dulu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.